Kembali di lapor polisi pemirsa, Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan kilogram ganja di Jalan Lintas Sumatera Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, selain 8 karung berisi ratusan kilogram ganja, polisi juga mengamankan 1 orang yang diduga sebagai kurir. Setelah membuntuti kendaraan pelaku, unit 3 Sat Narkoba Polres Jakarta Barat berhasil menghentikan upaya penyelundupan ratusan kilogram ganja di Jalan Lintas Sumatera Mandailing Natal, Sumatera Utara. Polisi berhasil membekuk 1 orang pria berinisial NP yang diduga sebagai kurir. Selain itu, polisi juga mengamankan 8 karung berisi paket ganja kering seberat ratusan kilogram yang diduga akan diedarkan ke Jakarta melalui jalur laut. Untuk barang buktinya sendiri sampai saat ini belum bisa kita hitung secara pasti karena barang bukti tersebut masih dalam perjalanan Mako Polres Jakarta Barat. Itu akan diedarkan di wilayah Jakarta ya Pak Kasat? Ya, informasi yang kami dapat sementara dari pelaku yang diamankan akan diedarkan di wilayah Jakarta. Penangkapan ini merupakan pengembangan dari penangkapan bandar ganja di wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftah Kulgani, iNews melaporkan. Sementara itu, Satuan Reserse Narkoba Polres Solok Kota berhasil menggagalkan peredaran 63 kg narkotika jenis ganja yang merupakan jaringan lintas provinsi. Iya, 1 orang kurir sekaligus bandar berhasil diciduk petugas dan diduga barang haram tersebut berasal dari Provinsi Aceh untuk diedarkan di wilayah Sumatera Barat. Tim Opsnal Sat Narkoba Polresta Solok menggerebek sebuah pondok yang berada di kawasan Jalan Lingkar Kelurahan Balimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solok. Saat dilakukan penggerebekan, petugas berhasil meringkus seorang pria berinisial M yang merupakan seorang kurir sekaligus bandar narkoba yang selama ini menjadi target operasi polisi. Bersama tersangka, petugas juga ikut mengamankan 63 kg narkotika jenis ganja siap edar. Sementara itu, 1 orang tersangka lainnya yang berinisial H berhasil kabur saat dilakukan penggerebekan dan saat ini menjadi buronan polisi. Diperkirakan 1 paket ini besarnya adalah 1 kilo. Dia ada paket sebanyak 63. Dan diperkirakan beratnya adalah 63 kilo. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Iya, dan untuk mengetahui update terkini terkait pengungkapan kasus penangkapan pengedar ganja dengan barang bukti seberat 63 kg ini, kami sudah terhubung dengan Kapolres Solok Kota AKBP Ferry Suwandi. Selamat pagi Pak Ferry, terima kasih sudah bergabung bersama lapor polisi iNews pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Anita, Mas Wilson. Baik, Pak Ferry, ini sebenarnya seperti apa proses penangkapan dan juga pengungkapan kasus ini, Pak? Berawal dari informasi yang kami terima, jadi informasi tersebut diperoleh dari masyarakat bahwa akan ada kiriman atau mobilisasi ganja dari wilayah Provinsi Aceh menuju di wilayah hukum kami. Kemudian pada saat kami mendapat informasi tersebut, anggota Satres Narkoba kami beserta petugas lainnya mengintai kegiatan si kurir ini atau si pelaku ini. Dan pada saat si kurir atau pelaku ini sedang memindahkan barang dari pondok setelah ditaruh di pondok, sebuah pondok, pada saat mereka memindahkan hendak mengedarkan, kami sergap dengan petugas dan tim kami sehingga si kurir ini tidak sempat untuk mengedarkan paket ganja tersebut.
Oke, Pak Ferry, informasinya ini ada 1 orang yang berhasil lolos saat penangkapan nih Pak ya. Ini total ada berapa orang yang waktu itu saat penangkapan terjadi dan apakah ada perlawanan saat proses penangkapan itu Pak? Pada saat penangkapan ditemukan 1 orang, dia sedang menunggu inisial A. Yang peran si inisial A ini adalah menunjukkan lokasi di mana barang tersebut akan di drop in atau diturunkan. Sedangkan inisial T berada di TKP sedang menunggu inisial A ini untuk menunjukkan jalan sebagai navigator. Jadi bukan lolos, tapi inisial T sebagai tersangka ini berada di TKP pada saat kami melakukan penangkapan. Jadi inisial A ini belum sempat datang, tapi dalam saat ini kita jadikan DPO untuk kami cari sebagai pengembangan kami. Demikian. Baik, ini berarti inisial A sudah diketahui seperti itu ya Pak, identitasnya seperti apa. Lantas keduanya ini sudah berapa lama melakukan aksinya ini Pak? Inisial T ini baru pertama kali sebagai kurir. Namun inisial A ini sudah berulang-ulang kali. Dan merupakan residivis. Demikian. Oke Pak, dari hasil investigasi ini apakah ini merupakan jaringan antar provinsi dan seperti apa nih tindak lanjut dari pengungkapan jaringan tersangka? Karena pastinya ini tidak hanya ada 1 jaringan saja ya Pak ya, pasti ini sudah merembet kemana-mana dan banyak begitu. Seperti apa Pak penanganannya? Betul, ini merupakan kelanjutan tahun kemarin yang kami sempat meringkus juga sebesar 35 paket atau 35 kilo, dan ini merupakan kelanjutan dari tahun yang kemarin. Jadi tempat kami ini jadikan perlintasan, ya, wilayah hukum kami menjadikan perlintasan, sehingga saat ini merupakan yang kedua kalinya sebesar 63 kilo. Demikian Pak. Baik, ini nanti hanya diedarkan di kawasan Sumatera Barat saja atau mau didistribusikan lagi Pak, misalnya ke Pulau Jawa mungkin dari hasil penyelidikan? Hasil dari keterangan pelaku bahwa paket tersebut akan diedarkan di Sumatera Barat. Jadi belum sempat mereka mengedarkan ke daerah lainnya. Demikian. Baik, semoga proses ini bisa berjalan dengan lancar dan para pelaku tentunya kita harapkan ya bisa mendapatkan ganjaran yang setimpal. Baik, terima kasih AKBP Ferry Suwandi, Kapolres Solo Kota atas waktunya bersama iNews. Terima kasih Mbak Anita, Mas Wilson. Selamat pagi. Selamat pagi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, tim Jatanras Polda Bangka Belitung menggerebek seorang residivis di Desa Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. Ya, dan tersangka ditangkap bersama seorang temannya yang turut membantu pelaku melarikan diri. Tim Jatanras Polda Bangka Belitung menggerebek seorang residivis di Desa Lubuk Besar, Kabupaten Bangka Tengah. TA ditangkap lantaran membantu temannya H melarikan diri dari lapas narkotika Pangkal Pinang yang masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Berdasarkan keterangan TA, H sudah pindah persembunyian ke sebuah kontrakan di Pangkal Pinang. Polisi kemudian menggerebek sebuah kontrakan tempat buronan H bersembunyi. Selama buron, H telah melakukan pencurian di sejumlah TKP di Bangka Tengah dan sekitarnya. Tim Jatanras berupaya mencari informasi untuk mencari keberadaan Ru alias Husein. Yang diketahui juga telah melakukan kejahatan beberapa TKP itu di wilayah Bangka Tengah dan juga menjadi buron. Sebelumnya, H melarikan diri dari lapas narkotika kelas 2 Pangkal Pinang dengan cara memanjat tembok belakang lapas setinggi 6 meter. Menggunakan pipa paralon sepanjang 2,5 meter pada 13 Februari 2022 lalu. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Dua perampok beraksi di sebuah minimarket di Jalan Raya Mabes Hankam Cipayung, Jakarta Timur. Dan pelaku mengancam pegawai toko dengan senjata api dan bensin.
Kamera pengawas merekam 2 rampok bersenjata api di sebuah minimarket di Jalan Raya Mabes Hankam, Cipayung, Jakarta Timur. Peristiwa ini terjadi jam 12 siang saat kondisi di wilayah itu sedang ramai. Satu pelaku berpura-pura membeli air mineral, kemudian pelaku lainnya juga melakukan hal yang sama. Satu pelaku tiba-tiba menodongkan senjata api ke arah pegawai kasir, sementara pelaku lainnya menyiram bensin ke pegawai minimarket. Saat korban terpojok, pelaku mencuri uang jutaan rupiah. Dia masuk dulu beli aqua, terus pas dia udah bayar ke sini, baru temennya yang di itu masuk. Oh, temennya masuk? Dia ikut juga, dia berdua beli aqua juga dia. Terus disuruh ngambil aqua, dia ngambil aqua ke sini, terus dia bayar, terus dia nggak langsung pergi, kayak nunggu gitu. Pas udah nunggu, mungkin kayak ngeliat sekitar udah kosong, nah dia langsung ngeluarin senjata gitu aja, langsung depan mata saya. Kasus perampokan kini ditangani personil dari Mapolres Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, pencurian tanaman hias di Kabupaten Tangerang terekam kamera pengawas. Iya, dan pelaku masuk dengan menggali tanah di bawah pagar. Inilah aksi pencurian tanaman hias yang terjadi di lokasi budidaya tanaman hias di Kecamatan Jambe, Kabupaten Tangerang, Banten. Pelaku langsung mencabut satu persatu tanaman hias dari pot dan memasukkannya ke dalam kantung plastik hitam yang dibawanya lalu kabur. Pencurian terjadi pukul 2 dini hari saat karyawan yang berjaga sudah tertidur lelap. Pelaku yang berjumlah 2 orang ini masuk ke lokasi budidaya dengan menggali tanah di bawah pagar. Satu pelaku menunggu di luar, satu pelaku masuk ke lokasi budidaya. Posisi anak-anak udah pada tidur, yang ronda ada, cuman posisi udah lelah pada tidur. Mungkin mantaunya udah dari jam 1, kalau itu mah udah dari jam 1 kelihatan. Karena mungkin susah masuk ke dalam, terus dia ngegali, tanahnya digali, kayak digangsir gitu dah, dilubangin. Tanaman hias jenis Aglonema Lucia Lucas Black yang diincar pelaku. Total kerugian akibat pencurian ini 83 juta rupiah. Peristiwa pencurian tanaman hias di lokasi budidaya ini sudah terjadi 5 kali. Sebelumnya 4 kali aksi pencurian juga menyasar lokasi budidaya hingga akhirnya dipasang CCTV. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Baik pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Berniat membakar sarang lebah, pemilik gudang mebel di Surabaya hanya bisa pasrah melihat api justru ini membakar seluruh gudangnya. Kasihan sekali ya, memang sementara itu ini sebuah rumah panggung di Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan juga hangus dilalap api. Warga di Jalan Bulak, Kalitinjang, Gang 1 panik setelah mengetahui gudang mebel yang berada di permukiman mereka terbakar. Banyaknya bahan mudah terbakar di dalam gudang membuat api dengan cepat membesar. Petugas pemadam kebakaran berhasil menjinakkan api dalam waktu setengah jam. Tak lama, api berhasil dipadamkan sehingga tidak sampai menjalar ke bangunan lain serta rumah warga. Info awalnya penyebabnya yang punya bangunan ini bakar sarang tawon ya, pakai minyak tanah, pakai kain gitu. Nah, dikira sudah padam. Ternyata kan masih ada tetesan-tetesan api yang itu kena kayu, kena bahan-bahan yang sudah terbakar. Akhirnya apinya sudah jadi duluan ya, apinya sudah terlanjur besar, baru laporan ke satgas. Kebakaran berawal dari pemilik gudang yang membakar sarang tawon di gudangnya hingga merembet ke material kayu. Petugas pemadam kebakaran Kota Surabaya mengerahkan 19 unit mobil pemadam kebakaran. Sebuah rumah panggung di Jalan Nias Puncak Sukuding, Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang, Sumatera Selatan dilalap api. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan tiupan angin kencang membuat api semakin membesar. Api juga membakar 4 bangunan bedeng hingga ludes terbakar. Untuk memadamkan api, sebanyak 6 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan.
api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Untuk rumah ada satu, tapi ini rumah panggung dan di bawahnya ada 4 bedeng. Nah, bedeng itu yang diisi oleh anak dan keponakan daripada pemilik rumah ini. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan hadirkan Bang Ano untuk Anda. Iya, tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.